atana wa ilaihin. Lawan tuh setan. Maka yang pertama kali membuat kita membelok dari jalan Allah apa? Inilah sifat kita, selalu nyalah-nyalahkan setan. Abang kenapa tak sembahyang subuh tadi? Aku digoda setan. Coba kau carikan Ustadz Ruqyah dulu, dibacakanlah Ruqyah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Selesai ayat kursi dibaca, tertulis not responding. Tak ada respon. Tanya sama tukang Ruqyah, Ustadz Ruqyah, ya, lakiku ini diganggu setan. Tak ada. Tak ada respon, jadi tak ganggu setan, tidak. Jadi kalau gitu yang buat orang tidur tak sholat subuh itu apa? Ini tak konsisten. Tadi katanya setan. Sekali setan tetap. Ini namanya istiqomah dalam kesetanan. Yang membuat orang lari dari jalan Allah yang lurus dua. Yang pertama setan, yang kedua hawa nafsu. Nafsu apa namanya? Nafsu tidur. Yang berbisik-bisik, jangan bangun, jangan bangun, jangan bangun, tidur, tidur. Datanglah setan membawakan kipas. Itu setan zaman dulu. Setan milenial sekarang bukan kipas, AC dibawakannya. Kalau yang berbisik itu setan, alladzi waswisu fi sudurin nas. Setan berbisik, jangan kau salat subuh, jangan kau salat subuh, jangan kau salat subuh, jangan kau salat subuh, tidur, tidur. Kalau setan yang berbisik, kita bacakan ayat kursi selesai. Ini yang berbisik bukan setan, bini. Bang, janganlah sholat subuh bang. Ini kan hari libur tanggal merah. Ini kalau sampai bini begini, ini bini setan nih. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya setan itu apa Pak Ustadz? Baik, saya jelaskan masalah setan. Wa ma khalaqatul jin wal insa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Makhluk cuman dua, yang satu namanya jin, yang satu namanya manusia. Sundel bolong masuknya kemana? Jin. Nyi blorong masuknya kemana? Jin. Kalau pendek tuyul mana? Jin. Kalau tinggi begu ganjang, jin. Kalau naik motor Dracula. Kalau tak sanggup berjalan suster ngesot. Hafal ya semua hantu-hantu nih. Itu namanya jin. Jin ini terbagi dua. Ada surat Al-Jin juz 20. Kapan terakhir baca Quran mu'alaf? Juz 29. Ada di situ namanya surat Al. Apa kata Allah Ta'ala? Jin itu terbagi dua. Ada satu namanya jin Islam, ada satu namanya jin. Tak boleh bilang kafir, non muslim. Jin kafir. Satu namanya jin Islam, satu jin kafir. Jin kafir inilah yang disebut dengan setan. Induknya iblis. Setan banyak, iblis cuman satu, only one. Iblis satu, yang tak mati-mati sampai hari kiamat. Itu setan apa iblis? Iblis. Ini setan. Setan ini banyak, makanya ada jamaknya. A'udzubillahi minasyaiton. Kalau satu syaiton, kalau dua syaitonani, kalau tiga syayatin. Bahasa Indonesia setan. Kalau banyak setan-setan. Nah, jin Islam, jin kafir, anak buahnya setan, induknya iblis.
Apalah Indo, GM-nya lah, GM. General Manager. Nanti saya bilang, ini bupatinya, bupati tersinggung. Ini camatnya, camat sakit hati. Ustaz bilang GM sakit hati. Apa lagi? Ketua, ketua ormas tersinggung. Payah betul lah ceramahan. Nah, inilah dia yang selalu menggoda. Apa kerja setan ini? La'atiyannahum min baini aidihim, kudatangi manusia dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aimanihim dari kanan, wa an samalihim dari kiri. Setan datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah. Maka kita pun selalu minta perlindungan Allah. Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa an yamini nura, wa an yasari nura, wa min amami nura, min fawqi nura, wa min khalfi nura, min fawqi nura, min tahti nura. Minta pencerahan cahaya dari Allah. Mudah-mudahan kita selalu ditolong Allah untuk melawan jin setan ini. Makanya selalu menyebut nama Allah. Saya mau masuk ke dalam ini tadi, saya sebut nama Allah. Ustaz, itu udah dipanggil protokol. Ya, pas tegak bismillah. Pas mau minum, setan udah ikut nih. Nah, kapan kau minum? Aku ikut. Begitu pas mau minum, sebut nama bismillah. Bisa dia ikut waktu kita mau minum? Tak bisa. Pas kita mau makan mie Aceh, pas kita baca bismillah, setan tak jadi ikut. Udah meniti air liur setan. Tak jadi. Pas mau masuk ke kamar mandi, ke WC, sebut nama Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Siapa yang membaca doa itu, tiba-tiba mata setan tertutup, close, tak nampak. Siapa yang lupa baca doa itu, setan terbuka. Dan setan itu streaming. Dihidupkannya HP-nya, streaming antar setan. Kebetulan follower setan ini 25 juta. Maka kalian di WC tadi sudah ditonton setan-setan semua. Bayangkan. Itu makanya setan yang mendampingi kita tak tahan lama. Pas mau makan baca doa, tak jadi makan. Pas mau tidur, bismika Allahumma ahya wa amut, tak jadi tidur. Maaf cakap. Pas mau berhubungan kelamin, dia mau ikut juga. Pas mau ikut, kalian baca doa, tak jadi dia ikut. Heran saya Pak Ustadz, anak sini macam setan, ikut dia dulu. Ikut dia nyumbang 5%. Maka anak itu macam setan. Oleh sebab itu maka dekatkan diri kepada Allah, lawan hawa nafsu. Sebagaimana engkau melawan hawa nafsu, melawan setan waktu sedang sholat, begitulah Allahu Akbar. Pas sedang sholat tiba-tiba ribut semua tadi di depan. Kenapa ribut di depan? Ustadz datang. Tak satu pun yang di depan itu mau menengok. Mana Ustadz tadi? Tak ada. Saya tadi waktu lewat saya tengok, memang khusyuk semua yang sholat. Andai ada tadi yang menengok, saya foto. Makanya filosofi sholat itulah yang dibawa dalam kehidupan. Filosofi zuhur dibawa sampai asar. Bagaimana takutnya pada Allah waktu asar dibawa sampai maghrib. Bagaimana khusyuknya waktu maghrib dibawa sampai isya. Ada tak jamaah tadi waktu sholat Allahu Akbar nengok ke atas? Kenapalah tak pakai pelapon mesinnya? Aneh juga pengurusnya. Padahal untuk membeli keramik ke dinding ada. Bisa pula pelapon tak terbeli. Ada tak yang tadi sholat berpikir macam itu? Tak ada. Atau pas sedang sholat di sop depan tengok, wah, banyak duit pengurus beli TV. Kita di rumah TV tebal-tebal, di sini tipis disangkutkan di dinding. Hati-hati juga kalau mau curi sini, ada kamera CCTV. Artinya apa? Bahwa kekhusyuan dalam sholat. Begitu juga puasa. Kenapa kita disuruh puasa?
Bagaimana kau takut waktu puasa, begitulah jangan sampai kau membelok ke kiri, membelok ke kanan, zigzag jalanmu. Saat puasa engkau sedang lurus. Jam 2 siang, lapar, haus, kerongkongan kering. Masuk ke dalam kamar mandi, tutup pintu, kunci. Begitu pas dikunci, ada CCTV di kamar mandi? Mana ada? Haus. Ambil agak 2-3 cedok, minum. Ada yang tahu? Haus betul, masukkan kepalamu ke bak. Bagaimana supaya kawan di sebelah tak tahu? Keringkan bibir. Kering, dah agak-agak letoy keluar kan. Apa kata kawan? Panas hari ini ya. Iya memang panas betul. Tak lama sudah itu. Ketahuan. Siapa yang tak tahu? Oleh sebab itu maka sholat itu menjaga kita supaya tetap istiqamah. Orang yang tak mencela-mencela, tak belok ke kanan, tak belok ke kiri, namanya istiqamah. Nama jalannya mustaqim. Jalan yang lurus, siratal mustaqim. Orang yang berjalan di lurus tidak belok-belok, orang yang istiqamah. Mudah-mudahan kita diberikan Allah istiqamah. Ustadz, saya ini dulu nakal jahat Pak Ustadz. Saya pernah pakai sabu-sabu, saya pernah pakai narkoba, saya pernah pula mencoba jadi bencong 5 hari. Saya pernah. Siapa yang tak pernah berdosa? Kau tak usah ngaku saudaraku. Kau tak usah ngaku. Bekas sulam alismu masih ada lagi deh. Kau tak usah ngaku cerita masa lalu. Bekas suntik hidungmu yang ditambah kresek plastik itu masih ada lagi, aku tahu. Siapa yang tak punya salah? Tolong angkat tangan yang tak punya silap dan salah. Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang banyak cakapnya, dia yang paling banyak salahnya. Di antara kita ini siapa yang paling banyak salahnya? Tengoklah jamaah sekarang. Awak pun dibulinya juga. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita ini banyak silap dan salah. Mamin muslimin yuznibu dzamban. Siapa yang menjalani hidup ini pernah mencela-mencela, pernah ke kiri, pernah ke kanan, pernah buat dosa, pernah buat maksiat, mandi taubat. Khususnya sholat sunat taubat ini kapan Pak Ustadz? Pagi boleh, siang boleh. Saya sholat sunat taubatnya nanti malam aja lah Pak Ustadz. Iya kalau malaikat datang malam. Kalau dia sip siang, kau pikir dia mau nunggu? Maka taubat itu segera. Ustaz, ya tadi kata Ustaz mandi taubat, iya. Cemana mandinya taubat? Mandi itu ya mandi yang macam diajarkan Nabi lah. Mandi itu siram dulu dari sebelah kanan, macam mandi wajib. Gimana mandi wajib itu Pak Ustaz? Anak 3 tak tahu mandi wajib. Pertama air disiramkan dari bawah ke kaki kanan. Habis itu baru ke bagian kanan. Habis itu baru ke sebelah kiri. Habis itu bagian kiri. Habis itu baru tengah. Cukup yang banyak-banyak. Ini mandi habis 1 tong. Tapi tak ada bernilai ibadah. Karena tidak berniat karena Allah. Sudah itu. Itu kalau mandi di kamar mandi Pak Ustaz. Kalau di kolam Pak Ustaz, terserah. Kalau kau salto kepala duluan. Kalau tak pandai salto melompat. Kalau di sungai Pak Ustaz, tanggung sungai. Pergi ke jembatan Berelang. Ke bawah. Hilang dosa saya Pak Ustaz. Bukan dosa kau hilang, kau hilang sekalian. Tak perlu pakai sholat sunat lagi. Kami pun tak payah mandikan jenazah. Ustaz ini sadis kan? Cakap aja, hatinya kan. Nah, lalu kemudian setelah itu taubat nasuha. Kenapa disebut dengan nasuha? 3. Nasaha. Nasaha yansahu nasihat. Nasuha. Apa maknanya?
Tobat arti nasuha artinya adalah menjahit kain yang rusak. Ini kain bersih, tapi ternyata rusak, sogoyak, dijahit, sambung balik. Maka begitu juga dengan hidup kita. Aslinya kita bersih, kita silap, kita salah, kita khilaf, kita keliru, kita berdosa. Jangankan kita, datuk nenek moyang kita Adam alaihis salam. Sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Smith. Apa kata Allah? La taqraba hadhihi syajarah. Jangan kau dekati pokok kayu ini. Jangan kau dekati pokok kayu ini. Nabi Adam bukan mendekati pokok kayu, malah memakan buahnya. Tapi dia sadar. Apa kata Nabi Adam? Doa paling tua doa Nabi Adam. Bapak ibu tadi baca. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Ustaz, kalau sama Allah janganlah bentak-bentak gitu Pak Ustaz. Saya bentak ini biar supaya masuk ke tangkai jantung, masuk ke telinga. Tapi kalau doa jangan keras begitu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.